Apa kabar semuanya? Beberapa waktu yang lalu dan beberapa hari yang lalu juga, saya diminta oleh beberapa teman, dan teman-teman ini kebanyakan adalah warga Kalimantan Tengah. Warga Kalimantan Tengah yang berada di Barito. Ada yang dari Murung Raya, ada yang dari Barito Utara, Barito Selatan, dan Barito Timur. Mereka ingin mendengar dari saya langsung berkenaan dengan pembangunan jalan dari Palangkaraya kemudian ke Pulang Pisau, Kapuas, dan Gunung Mas, di mana pada saat itu ada jalan yang menuju ke wilayah Barito. Dan saya ingat di sekitar tahun 70-an saya diajak oleh orang tua saya, almarhum ayah saya dan ibu saya. Ayah saya adalah Waldenar August Narang dan ibu saya adalah Ibu Adile Mangkin Narang, yaitu dari Banjarmasin menuju ke Tamiang Layang, di mana pada tahun 70 tersebut kami mempergunakan kendaraan bermotor, mempergunakan mobil pada saat itu, dan memakan waktu yang cukup lama. Sehingga kami sudah bisa tiba di Tamiang Layang pada saat itu, dan kemudian nginep beberapa hari di sana. Dan setelah saya dipercayakan menjadi anggota DPR RI oleh masyarakat Kalimantan Tengah tahun 1999 sampai dengan 2004. Pada tahun 2000 saya berkunjung ke Barito Utara. Nah, pada saat itu di daerah Barito itu hanya ada 2 kabupaten, yaitu Barito Utara dan kemudian Barito Selatan. Saya ke Barito Utara, dan pada saat itu saya bertemu dengan Pak Bupati pada saat itu, Pak Bahrudin almarhum. Saya bertemu dengan beliau, saya ngobrol banyak dengan beliau. Dan perjalanan saya menuju ke Barito Utara, ke Muara Tewe pada saat itu harus melalui Banjarmasin. Jadi saya harus melalui Kalimantan Selatan, Martapura, Barabai, Kandangan, Amuntai, dan lain sebagainya, sampailah saya di Tamiang, di Barito Utara, di Muara Tewe. Ya, tentu pada saat itu singgah juga dulu di Barito Selatan, di Buntok. Nah, saudara-saudara sekalian, itu adalah menggambarkan bahwa setelah lahirnya Provinsi Kalimantan Tengah, 2 daerah, yaitu Barito Utara dan Barito Selatan, itu sangat sulit kalau kita mengunjungi dari Palangkaraya, dan kita harus melalui beberapa sungai, menyeberang beberapa sungai. Apakah itu ada di daerah Pulang Pisau, ada juga di daerah Kapuas, dan kemudian juga ada beberapa daerah yang juga terakhir yang menghubungkan dengan wilayah Barito yang kita kenal dengan Kalahien, itu belum ada, sehingga kita harus memakan waktu yang cukup panjang, yaitu lebih kurang sekitar 14 sampai 15 jam baru kita tiba ke Barito. Dan itu tentu sangat menyulitkan bagi saudara-saudara kita yang berada di wilayah Barito, karena kalau mereka berkunjung ke ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, mereka harus menempuh perjalanan yang cukup panjang. Nah, itu adalah pengalaman saya pada saat saya menjadi anggota DPR RI 1999-2004.
Kemudian pada saat saya dipercayakan menjadi Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu tahun 2005, 2010 itu adalah merupakan periode pertama saya. Salah satu tekad saya adalah bagaimana untuk menghubungkan daerah Barito ini daerah Barito ini dengan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu Palangkaraya. Dan pada saat itu saya tentu harus banyak mempelajari berapa jembatan yang harus dibangun dan kemudian berapa jalan, berapa panjangnya jalan yang harus dilalui. Dan kemudian setelah itu tentu harus ada semacam studi kelayakannya sehingga dapat membangun jalan itu. Dan tentu sebelumnya pada saat saya menjadi anggota DPR RI, di mana pada saat itu saya di tahun 2000 itu adalah sebagai ketua Komisi 2 DPR RI. Dan dalam kapasitas saya selaku ketua DPR RI, saya pada saat itu sebagai ketua mendorong agar di Provinsi Kalimantan Tengah itu tidak lagi 5 kabupaten 1 kota, tetapi agar bagaimana Kalimantan Tengah itu menjadi 13 kabupaten 1 kota. Sehingga di Barito yang dulunya ada Barito Utara dan Barito Selatan, kemudian dengan adanya daerah otonomi baru, dengan adanya upaya pada saat itu saya menjadi ketua Komisi 2 DPR RI menjadi 4, yaitu Murung Raya, Barito Utara tetap, Barito Utara, kemudian bertambah menjadi Murung Raya, dan kemudian Barito Selatan berkembang menjadi Barito Timur, sehingga di wilayah Barito itu ada 4 kabupaten. Nah, saya kembali lagi kepada perjalanan saya. Dan pada saat saya menjadi gubernur, visi, misi, dan program saya tiada lain adalah membuka keterisolasian. Salah satunya adalah tekad saya bagaimana membangun jalan, membangun jembatan, sehingga saudara-saudara kita yang berada di wilayah Barito, kalau mau ke Palangkaraya, mereka tidak perlu lagi memutar lewat Banjarmasin. Bersyukur pada tahun 2010 semua jalan dan jembatan itu dapat terrealisasi. Jembatan Kapuas, jembatan Murung, jembatan Timpah, dan yang paling panjang adalah jembatan Kalahien. Sehingga sejak tahun 2010 bulan November itu, saudara-saudara kita yang di 4 kabupaten tersebut tidak perlu lagi melewati Banjarmasin kalau mereka ingin ke ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Dan itu adalah merupakan suatu tekad bersama, dan itu adalah juga menjadi cita-cita dari para pendiri Provinsi Kalimantan Tengah. Dan itu juga adalah menjadi cita-cita dari para tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Barito. Dan ini adalah merupakan suatu hal yang tidak boleh kita lupakan. Sejarah telah menentukan bahwa 4 Barito, apakah itu Murung Raya, apakah Barito Utara, apakah Barito Selatan, apakah Barito Timur, mempunyai tekad yang sama. Bagaimana membuka keterisolasian. Saya bersyukur di era saya diberikan kesempatan oleh Yang Maha Kuasa untuk mewujud nyatakan apa yang menjadi keinginan dari masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya masyarakat yang ada di Barito. Apakah itu Murung Raya, apakah itu Barito Utara, apakah itu Barito Selatan, apakah Barito Timur. Terakhir, saya hanya ingin menyampaikan, mari kita pelihara kebersamaan ini. Mari kita terus buka keterisolasian ini. Mari kita maju bersama. Kita adalah menjadi bagian di dalam rangka untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.